Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, edisi hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru karunia-Mu. Kini kami mau membaca firman-Mu. Terangilah hati kami, ya Roh Kudus, beri kami kemampuan untuk memahami firman-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan demikian, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang yang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, aneka karunia dari Allah. Aneka karunia dari Allah. Saudara, mungkin masih banyak ingat peristiwa Meko. Nama tempat Meko dan nama dua orang yakni Selvin dan Moko telah menjadi pengingat untuk masa tertentu mengenai peristiwa kesembuhan secara ajaib dari sejumlah orang yang sudah lama menderita sakit. Terlepas dari silang pendapat yang terjadi selama dan sesudah waktu kejadian-kejadian di sana, memang ada keyakinan dan ajaran gereja yang mengakui adanya mujizat kesembuhan. Ayat 9 dari 1 Korintus 12 tadi menyebut secara eksplisit adanya karunia untuk menyembuhkan, di samping karunia-karunia yang lainnya. Semua adalah pemberian atau karunia roh. Masalah muncul setelah orang tidak menyadari bahwa karunia adalah suatu pemberian untuk maksud Tuhan sendiri. Maksudnya terbatas dalam ruang waktu yang dikehendakinya. Kesalahan seperti inilah yang menyebabkan manusia kemudian bermaksud mengelola dan memanfaatkan karena itu dengan maksud yang lain, lepas dari maksud atau penugasan dari Tuhan. Ketika manusia mulai mengelolanya untuk ragam kepentingan dan berpikir karunia itu menetap dalam diri seseorang, maka cepat atau perlahan ia menjadi tidak efektif lagi atau hilang. Mungkin ada orang yang diberi karunia untuk menyembuhkan, tetapi karena ada kemauan dan usaha mengelolanya untuk kepentingan lain, misalnya dengan model perdukunan, maka jelas roh akan mundur. Saudara kekasih Tuhan, ingatlah selalu, ketika suatu karunia tidak lagi diterima dan dikembangkan sebagai karunia roh,
yang membawa kita mengaku Yesus itulah Tuhan, maka yang akan muncul adalah kesombongan dan kecemburuan. Kesombongan pada yang menerimanya, dan iri hati atau cemburu pada yang memilikinya. Karena itu, tak perlulah cemburu pada yang lain, sebab masing-masing kita menerima karunia dari Sang Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Berilah kami hikmat untuk terus mengaminkan dalam kehidupan kami, bahwa potensi, bakat, talenta yang kami miliki adalah karunia dari Tuhan. Karena itu, beri kami hikmat untuk mengelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Berkati dan peliharakan kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam berbagai tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau pelihara dan memberkati rumah tangga kami masing-masing, keluarga kami, anak cucu kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang ada di tempat-tempat lain. Peliharakanlah mereka. Kami bersuka cita hari ini jikalau ada saudara-saudara kami yang bersuka cita karena menikmati pertambahan usia atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Sempurnakan sukacita saudara kami dan peliharakan dalam kehidupan selanjutnya. Kami menopang saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang mendapatkan perawatan di rumah, ada yang sedang berobat jalan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pengobatan, pelayanan-pelayanan yang diterima, makanan minuman yang diterima oleh saudara-saudara kami. Kiranya di hari-hari ke depan mereka beroleh pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada saudara-saudara kami yang hari ini sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi masalah, persoalan kehidupan, biarlah Tuhan Engkau terus meyakinkan kami dan meneguhkan iman kami bahwa sungguh Engkau tidak membiarkan kami. Engkau terus menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa Surgawi, ini doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikian santapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.